Baik, saudara, terkait penangkapan pelaku pembunuhan bocah berumur 8 tahun berinisial H di Bangka Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Riki di sana. Selamat sore, Riki. Selamat sore, Ratu. Baik, Riki, bisa disampaikan ini terkait dengan penangkapan pelaku hari ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kronologis penangkapannya dan siapa sosok pelaku sebenarnya. Silakan. Ya, baik Ratu dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan langsung dari Mapolda Bangka Belitung, di mana pada siang tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya langsung memimpin jumpa pers terkait ungkap kasus dan motif serta modus dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku AC, 17 tahun, seorang pelajar yang melakukan pembunuhan terhadap bocah 8 tahun berinisial H, yang merupakan warga Kabupaten Bangka Barat. Di mana dari hasil yang disampaikan oleh Kapolda, Irjen Pol Yan Sulta mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan membujuk korban untuk mengikuti pelaku ke tempat kejadian perkara sebelum ia melakukan pembunuhan atau melakukan pembunuhan, dan menskenariokan seolah-olah terjadi penculikan dengan meminta uang tembusan kepada orang tua korban setelah ia melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, yang uniknya lagi dari motif yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa tersangka ini melakukan aksi kejahatan, yaitu pembunuhan, karena terinspirasi dengan menonton berita penculikan anak di daerah lain, sehingga ia seolah-olah meminta tembusan uang serta pernah membrowsing di handphonenya tentang berita bagaimana cara penculikan anak dan meminta tembusan pada orang tuanya. Selain itu, ada motif lain yang juga ia lakukan karena ia akhirnya membunuh korban, yaitu karena adanya sakit hati karena perbuatan korban yang sering tidak sopan di rumah pelaku. Karena korban dan pelaku ini merupakan tetangga di satu wilayah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian untuk eh, motif lainnya, saat ini pihak jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung melalui Kapolda Babel Irjen Pol Yan Surta mengatakan bahwa polisi tidak se, sepercaya itu dengan motif yang dilakukan, yang disampaikan oleh pelaku. Ia mencurigai ada motif-motif lain dan tersangka lain yang mungkin saja bisa terungkap dari ungkap kasus yang dilakukan oleh saudara Aceh yang saat ini telah ditahan di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Riki, ini juga kemarin sempat terdengar begitu isu yang menyebutkan bahwa pembunuhan ini dikaitkan dengan penjualan organ lantaran saat ditemukan korban di tidak organ dalamnya korban ini sudah hilang begitu. Ini terkait hal ini apakah sudah ada informasi lanjutan, Riki? Baik, berkaitan hal itu tadi juga kami bertanya langsung dengan Kapolda Babel, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, mengatakan bahwa terkait dengan isu organ hilang, ia mengatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Namun ia memastikan bahwa korban meninggal berinisial M ini telah berada di dalam air, dan kemungkinan juga karena kematiannya sudah lebih dari 4 hari, sehingga ada kemungkinan organ-organ itu hancur dan membusuk. Kemudian eh, tubuh tubuh korban juga berada di semak-semak yang berada di sawit, perkebunan sawit, sehingga juga rentan dengan adanya hewan-hewan buas seperti itu. Jadi ia sangat sangat pesimis bahwa adanya organ hilang yang ada di dalam tubuh M, maksud kami dalam tubuh korban. Namun ia tidak bisa menjawab bahwa dia nanti biar pihak hasil otopsi yang akan menjawab itu semua untuk kepastian dari penyebab kematian korban, seperti itu, Ratu. Kemudian ini mengingat pelaku yang masih di bawah umur, masih 17 tahun, Riki, seperti apa hukuman yang akan diterima? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut begitu?
Baik, untuk pelaku ini memang masih berusia 17 tahun, sehingga pihak kepolisian juga memberlakukan khusus, di mana mereka mengenakan undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku AC yang berusia 17 tahun ini, karena mereka mengakui bahwa perlakuan yang beda harus diberikan, termasuk lapas yang ditempatkan juga berbeda dengan lapas untuk tersangka-tersangka atau pelaku dewasa, di mana dalam sangkaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mereka menerapkan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 338 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tentang penetapan Perpu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, sehingga mereka dari pasal itu dikenakan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Dan saat ini pelaku juga telah dilakukan pendampingan oleh pihak PPA Polda Bangka Belitung dan dilakukan penempatan khusus, termasuk pendampingan dan penempatan khusus di lapas khusus anak di Polda Bangka Belitung. Seperti itu, Ratu. Kemudian Ricky, ini terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur, kemudian ternyata pelaku adalah tetangga dari korban. Seperti apa respon dari pihak keluarga korban mengetahui ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri, Ricky? Baik, berdasarkan wawancara kami yang langsung mewawancarai orang tua korban, bahwa tidak berkomentar banyak mengenai pelaku yang merupakan tetangga, namun pihak orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian, dan diharapkan juga dapat menjelaskan motif dan modus yang sesungguhnya dari kasus ini. Mereka mengatakan menyerahkan kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian, dan mereka tidak menyebutkan adanya faktor-faktor lain apa yang bisa mengakibatkan korban ini membunuh anak mereka. Seperti itu, Ratu. Baik, baik, terima kasih Ricky atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.